ibadah kita dari dulu ya itu aja. Iya, umat Islam. Hatta ibadah yang kaitan dengan wudhu, sholat dari dulu ya itu aja, nggak ada perubahan. Wudhunya masih begini, nggak berubah. Nggak pernah baca gimana wudhu Nabi. Mesti kan Nabi wudhu dari depan sampai ke tengkuk, dibalikan lagi ke depan, masukkan ke lainnya. Ini nggak, dari mulai kecil sampai udah tua. Wudhu aja. Nggak ada contoh dari Nabi begini, nggak pernah ada, nggak juga ada sahabat. Nabi berwudhu, tangannya dibasahkan, dijalankan dari depan, ini depan sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, dimasukkan ke telinga. Itu yang Nabi lakukan, sallallahu alaihi wasallam. Satu kali. Hadisnya sahih. Untuk bisa lihat di beberapa kitab, termasuk di Bulughul Maram. Al-Hafidz bawakan tentang Mu'adzab Kala 4 hadis dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang dipelajari di pondok-pondok seluruh Indonesia. Tapi kiainya yang ngajarkan masih begini, ustadznya. Maka harus belajar dia. Sholat juga belajar harus benar. Sholat dari dulu sampai sekarang masih usolli. Tanya dalilnya nggak pernah tahu, nggak pernah ada. Mana keterangan? Nggak pernah ada. Kok nggak berubah? Nggak berubah. Kenapa? Antum sebagai seorang dai berubah dong ibadah antum kepada yang lebih baik. Tanya, cari mana hadisnya di Sahih Bukhari, di Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain. Cari, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa dilakukan? Kok sholat usolli? Nabi nggak pernah usolli. Para sahabat nggak berubah dari dulu. Berubah mestinya. Ibadah, tumakninahnya, khusyuknya. Ini para nabi. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka semua khusyuk. Kita doa tapi kita nggak amalkan doa itu. Antum berdoa setiap hari, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, hadisnya sahih, Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi, ya Mu'adz, inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Wahai Mu'adz, aku cinta kepada kamu, jangan kau tinggalkan di belakang setiap salat yang wajib engkau baca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah. Wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah. Sekarang ibadah itu pernah diperbaiki dari dulu sampai sekarang. Tetap aja begitu. Kalau masalah keduniaan, oh masya Allah, keduniaan. Tadinya punya sepeda nggak cukup, pengen motor. Punya motor, pengen mobil. Punya mobil udah kasih, pengen yang bagus. Rumah begitu juga. Dulu rumahnya petak, pengen yang bagus. Terus untuk dunia, tapi untuk akhirat nggak ada. Nggak ada. Mereka mau berubah, nggak ada. Ini kezoliman manusia kepada dirinya. Coba rubah, ibadah kita rubah. Untuk dunia kita gajinya tadinya 1 juta, pengen 2 juta, pengen nambah lagi. Terus seperti itu. Tapi kalau karena ibadah dari dulu sampai sekarang, ya itu aja sudah. Dari dulu nyanyi, ya sekarang juga nyanyi. Kok ibadah nyanyi? Nggak ada nyanyi dalam Islam. Gimana ibadah? Perbaiki ibadah kita kepada Allah. Benar atau tidak? Ini dakwah. Dakwah Islam mengajak pada ibadah yang benar. Ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mesti didakwakan kepada semua manusia. Baru akan ada perubahan kaum muslimin. Kalau dibiarkan dai hanya untuk bagaimana supaya orang bisa senang, nggak bisa dalam dakwah. Sampaikan kebenaran kepada manusia meskipun pahit. Bukan senang manusia. Mau senang tidak, saya nunjukkan kebenaran kepada kamu agar kamu selamat dunia akhirat. Itu tujuan dalam dakwah ini. Nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak pujian dan tidak juga harta mereka. Sampaikan yang hak kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Dan kita dapat ganjaran besar, ganjarannya sampai hari kiamat kalau kita menunjuki manusia di atas kebaikan dan kebenaran, di atas ibadah yang benar kepada Allah SWT.